Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat ya, dimanapun Anda berada. Oke, sebelumnya mohon maaf sebelumnya untuk kegiatan perkuliahan ini masih diadakan secara e-learning ya, karena memang kita sedang persiapan ya untuk pengajuan akreditasi di psikologi. Oke, semoga tidak mengurangi motivasi, tetap semangat bagi teman-teman. Saya akan coba untuk share materi, ya materi PDK setelah UTS ini. Jadi memang uh, ini adalah suatu mata kuliah yang paling tidak juga memberikan gambaran ke teman-teman bahwa suatu proses ya untuk mencapai tujuan, proses untuk mencapai karir impian kita, tentu butuh banyak persiapan, butuh banyak bekal, ya. Jadi ini adalah suatu konsep, ya, konsep di mana seorang individu, ya, ketika nanti akan bekerja, ketika nanti akan berkarir, atau bagi seorang mahasiswa, ketika selesai menjadi seorang sarjana, tentu butuh banyak yang namanya pengembangan diri. Ya, kita tahu bahwa untuk bisa bersaing ke dunia kerja, untuk bisa bersaing berkompetisi dengan para lulusan yang lainnya, saya kira tidak hanya sekedar membutuhkan IPK, nggak cuma sekedar ijazah, ya, tidak cuma sekedar memiliki kemampuan akademik, tetapi juga teman-teman harus memiliki kemampuan soft skill. Kita harus menjadikan diri kita berkembang, punya banyak keahlian, punya banyak kemampuan, dan punya banyak pengalaman. Ini yang nanti menjadi PR sama-sama ya bagi kita. Makanya teman-teman, ini bagi yang sekarang mungkin sebagian besar semester 5, ya, dan saya kira masih ada waktu sekitar 3 semester lagi untuk mengejar PR ini, ya. Nah, ini semua kembali ke kondisi dan kebutuhan masing-masing mahasiswa ya. Adik-adik apakah akan menyelesaikan dulu, mengejar kemampuan akademik dulu, sampai nanti di semester 8, sampai saatnya nanti Anda lulus skripsi, atau di sisa semester ini Anda mau coba untuk sambil melakukan pengembangan diri. Konsep pengembangan diri saya kira sudah cukup banyak dibahas ya kemarin di pertemuan-pertemuan awal. Adik-adik bisa ikut kegiatan magang, adik-adik bisa ikut kegiatan pelatihan, workshop, ikut relawan, gabung di suatu organisasi, ya, atau mengikuti perlombaan. Itu beberapa contoh kegiatan untuk bisa membuat diri kita berkembang. Ya, saya kira memang ini PR bersama-sama. Cuma kembali ke kebutuhan masing-masing. Tentu masing-masing dari kalian pasti punya background yang berbeda-beda, punya latar belakang yang berbeda-beda dari sisi pengalaman, dari sisi soft skill. Maka dari itu perlu ada evaluasi, perlu ada review bersama-sama masing-masing, dilihat apa kemampuan yang sudah ada, apa keahlian yang sudah dimiliki, dan sambil kita belajar bersama-sama untuk menentukan tujuan ya. Adik-adik harus mulai sedikit banyak memikirkan apa yang akan dilakukan setelah wisuda, mulai berpikir apa yang akan dikerjakan nanti setelah Anda menjadi seorang sarjana. Ini nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan diri yang nanti harus Anda persiapkan. Oke, kalau kemarin sebelum UTS kita banyak mempelajari kemampuan-kemampuan soft skill ya, istilahnya kemampuan-kemampuan atau bentuk-bentuk pengembangan diri yang bisa dilakukan. Kemarin kita sudah banyak mempraktikkan banyak hal ya, ada self exposure, ada manajemen waktu, ada goal setting, ya. Terus kita belajar bagaimana melakukan personal branding. Nah, setelah UTS ini, kita akan banyak mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan. Kita akan banyak memberikan gambaran tentang jenis-jenis pekerjaan di dunia industri. Ini yang saya kira nanti adik-adik, teman-teman
sambil mempelajari, sambil memahami bahwa dunia kerja sangat luas, ya dunia industri sangat luas dengan beraneka ragam jenis pekerjaan. Maka kalau kita bicara konteksnya mengenai kerja, kerja bagi setiap orang tentu kebutuhannya berbeda-beda. Kerja yang enak, kerja yang nyaman, kerja yang sesuai dengan kebutuhan tentu berbeda. Ya, jadi ada yang mungkin mengejar ekonomi sehingga harus mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Ada yang mungkin masih belum punya pengalaman, ada yang mungkin masih bingung mau kerja di mana, sehingga dia memutuskan untuk bekerja untuk mengasah dulu, mengasah skill, mengasah pengalaman, atau mencari jenis tipe kerja yang memang cocok bagi dirinya, ya sehingga dia mencoba beberapa aktivitas untuk sampai akhirnya mencari hal yang cocok. Nah, ini yang saya kira nanti juga adik-adik perlu memikirkan soal ini ya, karena kerja itu nggak cuma sekedar kewajiban setelah kita lulus, setelah kita sarjana, tapi kerja itu adalah bagian untuk memenuhi kebutuhan karir kita di masa yang akan datang. Oke, ini kurang lebih yang nanti akan dipelajari adik-adik. Ya, setelah UTS kita akan belajar tentang bagaimana itu bekerja, berkarir, ya serta dampak positifnya. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana bekerja secara sistematik, ya atau multitasking. Terus nanti kita juga mempelajari tentang searching, exploring, ya kita explore beberapa jenis pekerjaan. Terus nanti kita juga belajar memberikan atau mungkin memahami konsep bisnis, ya entrepreneur, ya bahwa adik-adik bisa kok nggak kerja, bisa kok nanti membuat bisnis, ya ini kita coba nanti memberikan gambaran. Kemudian kita ada bahasan tentang berpikir kreatif, kemampuan kreatif, ya ada beberapa jenis pekerjaan yang menuntut kreativitas seseorang. Kemudian ada pengambilan keputusan, membangun dan mempertahankan karir, dan di sesi akhir kita belajar tentang long learning dan developing. Ya, jadi masa depan adik-adik masih panjang, ya masa depan adik-adik masih cerah. Ya, ini mungkin sebagian besar memang masih pada kuliah di semester 5, tapi apa salahnya ya kita bisa coba untuk merancang karir kita di masa yang akan datang. Oke, tahapan atau fase kita sebagai seorang mahasiswa setelah ini tentu mengejar untuk skripsi ya, lulus ya, dan akhirnya adik-adik menjadi seorang sarjana. Setelah menjadi seorang sarjana, tentu ada step yang akan dicapai lagi, yaitu adalah bekerja. Konteks kerja di sini tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya, karena pilihan lokasi kerja yang akan dipilih sama adik-adik itu semua tergantung kebutuhan masing-masing. Ya, kalau kita bicara mengenai pekerjaan, lowongan kerja, saya kira banyak. Ya, cuma mana lowongan yang akan dipilih, mana pekerjaan yang akan dilamar nanti setelah Anda wisuda, itu semua tergantung kebutuhan masing-masing. Ya, karena pasti ketika nanti posisinya Anda sudah sarjana, ini mungkin bagi yang sekarang semester 5, selama 3 semester ke depan akan sangat dinamis ya perkembangannya, entah itu dari sisi kognitif, dari sisi pengalaman, atau mungkin soal ekonomi, keluarga, dan sebagainya, yang membuat akhirnya lulusan itu akan memilih pekerjaan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya, katakanlah, bagi seorang sarjana yang punya tanggungan keluarga, misalnya, dia punya adik, terus orang tuanya mungkin dari sisi ekonomi nggak terlalu bagus, dia dituntut untuk mencari pekerjaan yang bisa juga menghasilkan salary yang besar. Nah, tentu kalau misalnya cari pekerjaan yang dengan gaji yang besar, ya harus di kota besar. Ya, mungkin di Jakarta, di kota-kota di sekitar Jakarta, di mana kita memungkinkan untuk bisa dapat gaji yang lumayan dari sisi UMR. Ya, mungkin bisa sekitar 5 sampai 6 juta per bulan. Ini tentu ada konsekuensi ya, ketika mungkin ada sarjana yang cari kerja di Jakarta, cari kerja di Tangerang, sedangkan dia asal kotanya bukan dari sana, mungkin dari Jogja, dari Solo, dari Semarang, tentu ada konsekuensinya. Dia tinggal jauh, ya, harus ngekos, harus cari kontrakan di sana, harus hidup secara mandiri, ya, harus mengikuti ritme kehidupan yang ada di sana. Nah, ini sebuah
sebagai sebuah konsekuensi. Cuma mungkin bagian sarjana, sebagian lulusan ada yang pengen cari pengalaman dulu, misalnya pengen di Jogja dulu, pengen mengasah skill dulu. Ya, artinya ketika teman-teman mencari pengalaman, ini tentu sudah punya gambaran ya. Ini besok jangka menengahnya pengen kerja apa. Cuma karena mungkin dari sisi skill, dari sisi kemampuan belum terpenuhi, belum tercukupi, sehingga harus cari pengalaman dulu. Sehingga cari pekerjaannya itu orientasinya untuk mengembangkan skill. Sehingga nanti ketika skillnya sudah terpenuhi, sudah cukup pengalamannya, dia bisa mencari pekerjaan yang lebih besar lagi, ya dari sisi skala perusahaan atau mungkin dari sisi gaji. Nah, ini yang paling nggak adik-adik dari sekarang bisa mulai menentukan ya, menentukan rencana ke depan ya. Ini harus mulai belajar apa yang nanti akan dicapai sama adik-adik. Nah, ini saya kira adik-adik yang perlu dipahami kembali konsep dari sebuah pekerjaan. Ya, kerja itu kan tahapan selanjutnya ya yang akan dialami oleh seorang sarjana. Meskipun ada beberapa sarjana, beberapa lulusan psikologi yang ingin lanjut, oh pengen ke magister, pengen ke profesi, ya pengen ke apa misalnya. Ini juga perlu dipahami lagi, karena S2 ngambil profesi misalnya, itu kan bagian dari proses. Tentu ada hal yang ingin dicapai lagi ketika Anda harus kuliah. Ya, kuliah ini kan sebagai suatu step di mana Anda harus kuliah, Anda harus ngambil studi lanjut, karena Anda ingin bekerja di tempat ini misalnya. Tapi syaratnya harus kuliah dulu, harus S2 dulu, harus profesi dulu. Nah, ini yang juga perlu dipahami. Jangan sampai ketika Anda pengen S2, pengen profesi, tapi nggak tahu mau kemana setelah ini. Ya, jangan cuma sekedar pengen lanjut Pak profesi, pengen kuliah lagi Pak, pengen ngembangin ilmu. Lah mau ngapain ngembangin ilmu? Mau ngapain kuliah lagi? Apa yang mau dicapai? Apa yang mau dituju? Nah, ini yang juga perlu dipahami. Oke, sekali lagi ini ya, memilih pekerjaan bagi seorang sarjana akan menyesuaikan dengan kebutuhan sarjana masing-masing. Ya, ini seperti yang tadi kita bahas, adik-adik. Tentu setiap orang pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya kondisi keluarga yang juga berbeda-beda, punya kondisi individu yang juga berbeda-beda. Ya, ada yang memilih pekerjaan karena untuk cari pengalaman dulu, karena merasa mungkin selama kuliah dia nggak tercukupi pengalamannya, dia hanya fokus untuk kuliah, UTS, UAS, kejar nilai, kejar IPK, sehingga pengembangan dirinya masih sangat kurang, ya, sehingga ketika lulus, dia cuma sekedar lulus nih, cuma sekedar IPK tinggi, tapi nggak ada skill, nggak ada kemampuan yang bisa ditunjukkan. Nah, dia harus cari pengalaman dulu. Nah, tetapi juga ada beberapa yang memang sudah terpenuhi selagi dia kuliah, sehingga fokusnya ketika sudah lulus, dia sudah fokus mencari pekerjaan, menentukan pekerjaan yang memang sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dari awal, ya karena dia udah punya pengalaman dan udah punya apa, udah punya skill sama keahlian, ya. Oke, ini konsep kerja ya adik-adik. Kalau kemarin sebelum UTS kita bahas konsep karir sebagai seorang mahasiswa, ini setelah mahasiswa, setelah sarjana, ya adik-adik ketika sudah sarjana ada step yang harus dilalui, ada target yang harus dicapai, Anda ingin jadi seperti apa, Anda ingin berprofesi sebagai seorang apa, itu harus ditentukan dari sekarang. Ya, adik-adik harus segera menentukan, adik-adik harus segera memberikan gambaran pasti, adik-adik ingin apa besok sebenarnya. Ya, jadi mungkin bagi yang sekarang kuliah di psikologi, harusnya sudah punya gambaran profil lulusan ya. Jadi besok pengen apa, ini kalau kuliah psikologi pengennya apa ke depan. Nah, ini harus segera dievaluasi, dilihat keahliannya, dilihat minatnya, Anda suka bidang apa, Anda suka mata kuliah apa, ya, sehingga nanti sambil sama-sama kita evaluasi diri terkait dengan kemampuan, peminatan, dan bidang ilmu yang disukai. Sehingga harapannya adik-adik punya tolak ukur, ya, ketika udah punya target, untuk jangka menengah paling nggak nih ya di usia 28, usia 27, kalau misalnya Anda lulus di usia 22, ya ada waktu sekitar 4 tahun ya, 4 tahun untuk bisa menambah skill, menekuni pekerjaan, sehingga sampai akhirnya karir impiannya bisa tercapai ya. Jadi yuk sama-sama kita review
ya. Jadi semoga semakin jelas ya dari pertemuan ke pertemuan, semoga adik-adik juga semakin jelas menentukan arah, semakin jelas besok ingin jadi seperti apa. Memang mungkin masih jauh, ya, masih 2 tahun ke depan. Kalau hitung-hitungan tahun akademik, memang Anda masih wisuda di tahun 2027, ya, bagi yang, sorry, 2026, ya, bagi yang angkatan 2022 kan, secara akademik bisa lulus wisuda di tahun 2026, ya, tapi juga paling enggak dari sekarang, ya, mulai direview, ya, sambil coba kita memahami beberapa tipikal-tipikal pekerjaan, beberapa tipikal-tipikal atau jenis-jenis job desk, ya, sehingga dari besok tidak kaget ketika pengen kerja di bagian ini, pengen kerja berprofesi sebagai ini, ada kemampuan-kemampuan yang harus dipahami, ada kemampuan-kemampuan yang harus dibutuhkan. Ini yang harus kita sama-sama adik-adik perlu memahami. Oke, baik. Setelah ini untuk dipraktek, ya, untuk dipraktek nanti ada semacam penugasan, ya, penugasan. Kita ngambil salah satu contoh materi yang ada di sini. Ada penugasan yang nanti harus dilakukan sama adik-adik. Ini juga bagian dari pembelajaran. Ini juga bagian dari melatih kita untuk memahami kemampuan-kemampuan untuk bekerja. Jadi nanti ada informasi yang bisa dicermati sama adik-adik, ya, nanti harap dicermati, harap dipahami, kemudian bisa dikerjakan tugasnya. Oke, ini saya kira untuk pengantar dulu ya adik-adik, untuk pengantar materi kita setelah UTS, ya, semoga nanti segala sesuatunya dimudahkan, dilancarkan, dan kita masih punya banyak waktu untuk bisa lebih banyak membahas ya tentang teknis-teknis jenis-jenis pekerjaan. Ya. Oke, itu saya kira yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.